Bismillah, Bismillahi bi'aunillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, Bapak Ibu jamaah dan seluruh pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah, diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa menunaikan ibadah kita dengan semangat. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sarana dimudahkan segala kesulitan kita, dilancarkan segala usaha kita, dilapangkan rezeki kita, sehat walafiat sekeluarga, bahagia dunia sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalawat ma'assalam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan Kitabul Jihad ya. Hadis kitab Subulus Salam di Kitabul Jihad, bab tentang jihad, di episode yang kedua di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita menjelaskan tentang definisi jihad, kemudian kriteria-kriteria dan prasyarat-prasyarat untuk menunaikan jihad, termasuk bagaimana jihad kita harus mendapatkan izin dari orang tua kita. Kemudian juga bagi seorang perempuan yang jihadnya dengan amal soleh, dengan haji umroh, atau kalau bersuami ya dengan izinnya sang suami. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini hadis Wali Ahmad. Oh, ini sudah ini. Wa ani ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala dawuh sapa Abdullah ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi. La hijrata, tidak ada perintah hijrah lagi, ba'dal fathi, setelah terbukanya kota Mekah, setelah terbebasnya kota Mekah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beberapa lama tinggal di kota Madinah, kemudian sudah semakin banyak kaum muslimin yang beriman kepada Allah, lalu kemudian ingin kembali ke Mekah untuk menunaikan haji bersama kaum muslimin, sekaligus untuk untuk mendobrak ya diskriminasi kaum kafir Quraisy Makkah waktu itu, yang kemudian didatangi oleh para Rasulullah dan para sahabatnya. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka akan dilindungi, dan mereka yang damai, maka insya Allah akan bisa hidup damai di tengah-tengah kepemimpinan Rasulullah. Dan alhamdulillah, kedatangan beliau bersama para sahabatnya di kota Madinah, di kota Makkah ya, berjalan dengan lancar, dan peristiwa itu disebut dengan peristiwa Fathu Makkah. Walakin jihadun wa niyatun. Jadi setelah peristiwa Fathu Makkah itu tidak ada lagi perintah untuk berhijrah, kecuali walakin jihadun wa niyatun, melainkan yang tetap diperintahkan kangge kula jenengan adalah berjihad dan tetap teguh dalam keikhlasan niat. Muttafaqun alaih. Jadi perintah yang selalu berkumandang, yang selalu
harus kita laksanakan adalah jihad dan kesungguhan niat. Itu. Seperti di surah Al-Baqarah ayat 218 nih Bapak Ibu. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Jadi ada tiga perintah ya. Tiga serangkai perintah kepada kita agar mendapat rahmat Allah dan ampunannya. Itu adalah pertama innal ladzina amanu, kemudian wal ladzina hajaru, berhijrah, dan kemudian wajahadu fisabilillah. Nah, setelah Fathu Makkah ini maka wahajaru ini kemudian tidak lagi diperintahkan. Ya, tidak lagi diperintahkan. Yang diperintahkan adalah wajahadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Jadi yang tetap yang tetap berlaku perintah ini sepanjang zaman adalah perintah untuk tegak memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa niyatun, dan dengan niat yang sungguh-sungguh meraih maghfirah dan ridha Allah. Itu. Hadis ini jamaah sekalian sekaligus menghapus, mengcancel ya. Jadi ada dalil itu dalam usul fikih itu ada nasikh dan mansukh ya. Ada nasikh dan mansukh. Nah, hadis ini menghapus, menasikh ya. Menghapus hadis sebelumnya dari riwayat Jarir bahwa Rasulullah pernah bersabda begini. Ana bariun minal muslimi wakila min kulli muslimin ya, yuqimu bainal musyrikin. Saya, kata Rasulullah, ana bariun, saya tidak ada urusan lagi ya. Itu min kulli muslimin, terhadap setiap kaum muslimin ya. Yuqimu bainal musyrikin, yang mana mereka tetap tinggal bersama dengan orang-orang musyrik. Jadi Rasulullah itu pernah bersabda begitu. Barang siapa kaum muslimin hidup di tengah-tengah kaum musyrikin, maka Rasulullah tidak ada urusan lagi. Artinya tidak dipikirkan lagi sama Rasulullah. Dibiarkan. Yes. Sakarepmu nek kamu tetap hidup di tengah-tengah kaum musyrikin. Hadis ini menganjurkan kita agar kita tidak diem di tengah-tengah kehidupan kaum musyrik. Kampung kula jenengan kok kebanyakan orang kafir, orang musyrik ya. Maka berdasarkan hadis ini berarti kula jenengan harus berhijrah. Okay. Harus berpindah di tempat lain yang di situ mayoritas kaum muslimin. Lah hadis ini jamaah sekalian ya, ini riwayat Bukhari ini. Kemudian dinasah dengan hadis yang kita baca tadi bahwa memang tidak ada perintah hijrah. Jadi kalau memang kula jenengan bisa tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin itu dengan cara yang damai, bahkan mungkin bisa mempengaruhi, bisa mewarnai ya, justru insya Allah lebih bagus. Maka di sini di hadis ini muttafaqun alaih ini, jadi la hijrata ba'dal fathi. Jadi tidak ada lagi perintah hijrah setelah Fathu Makkah. Baik kehidupan kula jenengan di tengah-tengah kaum musyrik maupun tidak, itu kula jenengan tidak harus berhijrah. Ya, tetap di tempat yang sekiranya kita bisa istiqomah ibadah, ya, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terpengaruh dengan karakteristik kaum musyrikin. Ya, beda lagi kalau kemudian sudah tidak kuat lagi, di situ kemudian kula jenengan mungkin ibadah kita, dakwah kita banyak rintangan, banyak gangguan, maka berlakulah hadis yang dari sanad Jarir tadi. Jadi silahkan berhijrah dari lingkungan kaum musyrikin. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Intinya adalah dari kitabul jihad ini kita berjihad itu seperti yang kemarin sudah kita sampaikan secara komprehensif, dari bidang ekonomi, dari bidang sosial politik ya. Ini akhir-akhir ini juga sudah mulai santer, mulai memanas ya, misalnya ya, betapa
persaingan-persaingan. Ada yang menggiring Pak Anies, ada yang Pak Anies menjadi panas, macam-macam lah ya. Kalau di media sosial itu, kalian jenengan harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Jihad kita tetap kita niatkan, jihadun wa niyatun. Niat kita semata-mata menegakkan agama Allah dengan cara apa? Dengan cara bagaimana melalui fasilitas dan sarana prasarana yang mungkin bisa kita lakukan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jamaah sekalian, maka janji Allah, ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Orang yang iman, berhijrah, berjihad di jalan Allah, insyaallah mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala serta ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu jamaah sekalian. Ini ada dalam satu hadis riwayat Abi Musa al-Asy'ari, Rasulullah juga bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah." Jadi kalau jenengan yang berjihad di jalan Allah dengan cara apa saja demi keluhuran agama Allah, ya, itu termasuk jihad di jalan Allah. Jenengan jadi RT, RW, ibu PKK, ya, atau jadi politikus, ya. Politikus bukan hilang poline karek tikus ya. Politikus yang menjaga citra Islam, ya, memperjuangkan ajaran Islam di tengah-tengah pergulatan persidangan misalnya, ya, itu jihad di jalan Allah. Saya kira itu jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya dibarengi dengan hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa limuallimina wa liasatidina wa liulamaina wa lihabaibina. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, para sesepuh kami, orang-orang yang kami hormati, guru-guru kami, para ulama, para habaib kami, para masyayikh kami, ya Allah, dan seluruh jamaah kami. Ya Allah, berikan kami barakah, ridha dan maghfirah-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau yang Maha Pengasih Penyayang, ya Allah. Curah limpahkan rahmat-Mu kepada kami. Berikan kami rezeki yang halalan thayyiban mubarakah. Rezeki yang bisa kami gunakan untuk beribadah, taat, bersilaturahmi, menjaga ukhuwah. Dan Engkau berikan kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kau berikan kami generasi yang solih solihah ahli ibadah mengikuti Al-Quran dan Sunnah, ya Allah. Bahagia fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.